Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Salah satu tangan Hanli menjadi hitam pekat, dan membuat gerakan meraih. Tangan abu-abu besar berukuran sekitar 10 kaki muncul dari udara tipis, dan 5 jari terbuka dengan cahaya abu-abu berkilauan di sekitar sebelum bertemu dengan kaki hitam yang mendekat. Tangan abu-abu besar itu mampu menahan kaki hitamnya setelah tabrakan yang menggelegar. Cahaya hitam dan abu-abu saling terkait satu sama lain saat ledakan terdengar tanpa henti, dan gelombang kejut meletus ke langit di sekitar. Pada saat yang sama, bunga teratai biru raksasa berputar di sekitar Hanli, dan guntur yang keras meletus saat busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bunga teratai petir emas terbentuk di luar bunga teratai biru. Kelopak bunga emas berkilat, dan lapisan busur petir emas yang berkilauan berkembang biak ke segala arah, menabrak busur petir hitam yang menyatu di tengah serangkaian guntur yang memekakkan telinga. Begitu kedua jenis petir bersentuhan satu sama lain, mereka saling terkait dan berbenturan. Percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya melintas di tengah cahaya hitam dan keemasan sebelum meledak satu demi satu, dan kedua serangan dahsyat wajah mengerikan itu ditahan oleh Hanli. Wajah raksasa itu goyah saat melihat ini, tapi kemudian segera mengeluarkan harum dingin saat cahaya dingin melintas di matanya. Setelah itu, ia membuka mulutnya, dan hembusan angin hitam melonjak dari lubang hitam yang berada di sekitar 1 hektar muncul di hadapan Kirin hitam. Cahaya hitam berputar dengan cepat di dalam lubang, dan sepertinya itu mengancam untuk menyedot segala sesuatu di seluruh dunia ini. Ekspresi panik Xian-Xian terlihat di wajahnya saat melihat ini, dan dia buru-buru berteriak, "Awas! Itu teknik penyerapan hebat." Kembali ketika dia dalam bentuk kirin birunya, dia juga telah menjadi korban dari kemampuan yang sama, tetapi versi yang dilepaskan oleh kirin hitam ini sekarang jauh lebih kuat dari apa yang dia alami. Hanli juga cukup terkejut dengan serangan ini, dan setelah mendengar kata-kata peringatan Xian-Xian, dia segera membalikkan tangan untuk menghasilkan miniatur gunung hitam yang berukuran beberapa inci, lalu melemparkannya ke udara. Setelah meninggalkan tangannya, gunung itu bergoyang sebelum membesar secara drastis, mencapai ketinggian lebih dari 10.000 kaki hanya dalam rentang beberapa tarikan napas. Pada titik ini, ukurannya sebanding dengan kirin hitam di depan, dan sebagian besar langit tertutup oleh puncak gunung hitam raksasa. Dia berencana untuk menggunakan gunung yang sangat kuat ini untuk menghancurkan lubang hitam bersama dengan seluruh tubuh kirin hitam. Namun, adegan yang terungkap selanjutnya membuat ekspresi Hanli berubah drastis. Hamparan luas cahaya hitam tiba-tiba meletus dari lubang hitam besar, dan setelah menyerang gunung yang menyatu dengan esensi ilahi, cahaya hitam berubah menjadi beberapa rune hitam yang masing-masing berukuran sekitar 10 kaki, yang semuanya menghilang ke dalam gunung. Setelah itu, gunung menyusut dengan cepat ke ukuran miniatur aslinya, lalu menghilang di tengah kilatan cahaya hitam. Detik berikutnya, harta karun itu muncul di tepi lubang hitam sebelum ditarik secara paksa ke dalamnya. Hanli terkejut menemukan bahwa pada saat itu, hubungannya dengan gunung yang menyatu dengan esensi ilahi telah menjadi sangat lemah. Dia telah memurnikan gunung ini hampir merupakan perpanjangan dari tubuhnya sendiri, jadi cukup luar biasa bahwa lawannya masih bisa mengambil secara paksa. Dengan demikian, ekspresi muram muncul di wajah Hanli, dan dia mulai melantunkan sesuatu, di mana cahaya perak bersinar dari punggung tangannya yang hitam pekat. Proyeksi gunung miniatur segera muncul, dan mengikuti kilatan cahaya abu-abu, proyeksi mengambil bentuk yang substansial saat gunung hitam muncul di atas telapak tangannya lagi. Seruan kaget keluar dari mulut wajah mengerikan itu setelah melihat ini. Tidak menyadari bahwa Divine Essence Fuse Mountain telah disempurnakan menggunakan 100 Meridian Refinement Mantra, jadi kecuali seluruh tangan Hanli dipotong,
dia akan dapat memanggil gunung itu kembali kepadanya bahkan dari jarak yang sangat jauh. Namun, tepat ketika Han Li akan melepaskan kemampuan lain, kekuatan sebenarnya dari teknik penyerapan besar akhirnya terungkap. Setelah semburan tawa yang meresahkan, cahaya di daerah sekitarnya meredup, dan embusan angin busuk menyapu Han Li. Setelah itu dia mendapati dirinya berada di ruang yang sepenuhnya hitam pekat. Petir hitam dan cakar raksasa tiba-tiba menghilang, dan hati Han Li tersentak ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan indera spiritual sama sekali. Cahaya biru segera melintas di matanya saat dia buru-buru memeriksa sekelilingnya, dan dia menemukan bahwa bahkan setelah melepaskan kemampuan mata rohnya, dia hanya bisa melihat sekilas area yang buram dalam radius 1000 kaki. Namun, segala sesuatu di sekitarnya adalah bentangan luas kegelapan yang suram, dan seolah-olah dia ditarik ke ruang yang tidak diketahui. Meskipun demikian, Han Li yakin bahwa dia tidak bergerak 1 inci pun dari tempat aslinya, yang berarti kemungkinan besar dia telah tertelan ke dalam perut monster itu. Teknik Great Engulfment ini benar-benar sangat mendalam, dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengambil tindakan mengelak sebelum dia menjadi mangsanya. Dengan mengingat hal itu, bunga teratai biru dan emas di bawah kakinya mekar dalam sekejap, membentuk 2 penghalang cahaya di sekelilingnya. Selain itu, ada juga penghalang cahaya kristal yang muncul di sekitar tubuhnya sebagai lapisan perlindungan terdalam. Dia telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi pada Xian dan pria lapis baja perak itu, jadi dia sangat hati-hati. Meski begitu, Han Li tentu saja tidak akan puas terjebak di sini. Karena itu, dia menjentikkan 10 jarinya ke udara secara berurutan, dan garis-garis pedang tajam Qi melesat ke sekelilingnya dalam hujan lebat. Namun, semua garis pedang Qi ini menghilang begitu saja di tengah dentuman tumpul setelah terbang lebih dari 1000 kaki. Ekspresi Han Li menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia membuat segel tangan yang mengumpulkan semua busur petir emas di sekelilingnya ke arah tubuhnya. Setelah itu, guntur yang keras terdengar saat wim petir emas yang panjangnya lebih dari 100 kaki terbentuk, lalu menerkam ke depan dalam sekejap. Ledakan yang menggema terdengar saat wim emas menabrak semacam batasan lebih dari 1000 kaki jauhnya, dan lingkaran cahaya emas meledak, mengirimkan gelombang kilat keemasan yang memancar ke segala arah. Seluruh ruang bergetar hebat, tetapi teriakan tajam tiba-tiba terdengar saat lubang hitam lain yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di depan gelombang cahaya keemasan. Cahaya hitam berputar di dalam lubang hitam, dan semua cahaya keemasan menghilang ke dalamnya. Han Li mengangkat alis saat dia menyipitkan matanya saat melihat pria ini. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri dari sini. 2 lainnya bisa melarikan diri, tapi kamu tidak kemana-mana, kata pria berjubah hitam itu dengan suara teredam. Benarkah? Kurasa tidak. Tatapan aneh melintas di mata Han Li sebelum dia melepaskan harum dingin. Harum itu tampaknya sangat biasa, tetapi sosok berjubah hitam itu tiba-tiba bergetar lebih dari 1000 kaki sebelum jatuh dari langit seperti batang kayu mati. Han Li telah melepaskan kemampuan Spirit Stone Tone-nya, dan pria berjubah hitam itu benar-benar lengah. Setelah itu, petir keras meletus dari belakang Han Li, diikuti sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sayap dengan lembut dan tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, busur biru dan kilat putih melintas di samping pria berjubah hitam yang jatuh, diikuti oleh Han Li yang muncul kembali dari udara tipis. Sebuah pedang panjang biru kemudian muncul di tangannya, dan dia menebaskannya ke udara untuk mengiris pria berjubah hitam menjadi 2. Setelah itu, Han Li segera menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya bersamaan, mengirimkan busur petir keemasan yang meluncur di udara. 2 bagian tubuh pria berjubah hitam itu direduksi menjadi bola Qi hitam di tengah gemuruh guntur, dan tampaknya dia akan hancur. Han Li cukup lega melihat ini, dan sedikit senyuman akhirnya muncul di wajahnya.
Namun, senyumnya langsung menegang di saat berikutnya ketika dia menemukan bahwa ki hitam di dalam petir emas tiba-tiba menghilang. Petir Divine Devilbane memang sangat kuat, tetapi itu masih hanya berhasil memotong sebagian besar ular hitam itu, sehingga memungkinkan sebagian kecil dari mereka untuk melarikan diri. Setelah itu, semua ular hitam ini berubah menjadi sosok humanoid pendek. Sosok humanoid ini pria berjubah hitam tingginya hanya sekitar 1 kaki, tetapi ada lebih dari 100. Sosok berjubah hitam ini kabur seperti hantu, dan di saat berikutnya, Hanel dikelilingi oleh cebol berjubah hitam ini. Cahaya dingin melintas di mata sosok berjubah hitam ini secara serempak, dan mereka semua mengangkat tangan sekaligus untuk mengirim pilar cahaya hitam meluncur langsung ke arah Hanli. Namun, pilar cahaya hitam semuanya menghilang setelah bersentuhan dengan penghalang cahaya abu-abu di sekitar tubuh Hanli. Cebol berjubah hitam agak terkejut dengan perkembangan ini sementara senyum dingin muncul di wajah Hanli. Cahaya yang menyatu dengan esensi ilahinya adalah kutukan dari semua kekuatan 5 elemen, dan pilar-pilar cahaya hitam itu dijiwai dengan kekuatan spiritual atribut air yang sangat murni. Hanli tiba-tiba menginjak 1 kaki ke bunga teratai birunya, dan seberkas cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya melesat dalam hujan deras. Semua cebol berjubah hitam di daerah sekitarnya tertusuk berkali-kali oleh seberkas cahaya ini, sehingga mereduksi mereka menjadi awan ki hitam lagi. Menyerahlah, anak nakal. Di tubuhku ini, jiwaku abadi. Kamu hanya akan membuat lebih banyak musuh untuk dirimu sendiri dengan menghancurkan tubuh kita. Semburan tawa yang tidak menyenangkan terdengar dari kegelapan. Awan ki hitam berkelebat lagi untuk membentuk beberapa ratus lebih makhluk berjubah hitam, tingginya masing-masing hanya sekitar beberapa inci. Kelopak mata Hanli berkedut saat melihat ini, setelah itu cahaya dingin melintas di matanya. Dia kemudian membalik tangannya untuk menghasilkan segmen pisau emas, itu adalah harta karun surgawi yang tidak lengkap yang baru saja dia dapatkan sebelumnya. Dia tidak tahu apa maksud wajah mengerikan itu dengan menjebaknya di sini, tapi dia pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Menggunakan segmen pedang ini kemungkinan besar akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihirnya, serta kekuatan proyeksinya, tetapi tidak mungkin lawannya dapat menahan kekuatan hukum. Dia akan membunuh monster ini dalam satu serangan untuk mengakhiri pertempuran ini. Namun, saat cahaya keemasan mulai bersinar dari segmen pedang, teriakan nyaring yang dipenuhi kegembiraan tiba-tiba terdengar dari dalam lengan bajunya. Hanli sedikit goyah setelah mendengar ini, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya sebelum dia segera mengayunkan lengan bajunya ke udara. Teriakan aneh terdengar saat gelang hitam terbang keluar dari lengan bajunya, dan seberkas cahaya hitam meletus dari dalamnya. Cahaya hitam kemudian memudar untuk mengungkapkan seekor monyet hitam kecil yang muncul di hadapan Hanli, itu adalah Weeping Soul Beast. Namun, Weeping Soul Beast jelas jauh berbeda dari biasanya saat ini. Bahkan sebelum Hanli mengeluarkan instruksi apapun untuk menggunakan indera spiritualnya, ia melepaskan raungan yang menggelegar, dan cahaya hitam berputar di sekitar tubuhnya saat ia membengkak secara drastis menjadi kera hitam besar yang tingginya lebih dari 300 kaki. Mata The Weeping Soul Beast berwarna merah tua, dan itu memukulkan tinjunya yang besar ke dadanya saat memamerkan taringnya yang tajam. Pada saat yang sama, tanduk aneh telah tumbuh dari kepalanya, dan telah berubah menjadi makhluk hantu bermata 3 yang besar. Ada juga 3 paku tulang hitam di punggungnya yang sangat menakutkan untuk dilihat. Binatang Sing, teriakan ngeri yang tajam tiba-tiba terdengar dalam kegelapan, dan semua sosok miniatur berjubah hitam langsung menghilang sebagai awan ki hitam. Mata Hanli membelalak kaget saat menyaksikan perkembangan tak terduga ini, dan dia juga agak bingung. Pada titik ini, makhluk hantu raksasa yang merupakan Weeping Soul Beast tampaknya telah kehilangan semua kewarasan. Setelah melepaskan raungan kemarahan yang menggelegar,
cahaya spiritual tiba-tiba melintas dari mata iblis ketiganya, diikuti oleh pilar cahaya merah yang menembus kegelapan di depan dalam sekejap. Suara aneh terdengar, dan Han Li sangat ketakutan dengan apa yang terjadi selanjutnya. Beberapa ratus kaki jauhnya, sesuatu muncul langsung di jalur pilar cahaya merah, dan yang terakhir langsung berubah menjadi rantai merah. Rantai melilit dirinya dengan erat di sekitar objek yang baru saja muncul, mengikuti petir yang keras terdengar saat busur petir merah meletus dari rantai. Raungan kesedihan segera terdengar dari ujung rantai, dan bola ki hitam dengan radius beberapa puluh kaki terpaksa menampakkan dirinya di tengah kilatan petir merah. Rantai merah itu segera menjadi sangat bersemangat dan langsung melilit dirinya sendiri dalam beberapa putaran lagi di sekitar awan ki hitam. Gemuruh guntur meletus, dan ki hitam melolong tanpa henti, tampaknya sangat menakutkan menuju busur petir merah. Hanya dalam rentang beberapa napas, ia mengadopsi selusin bentuk yang berbeda untuk mencoba dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Pria berjubah hitam dan kirin hitam adalah salah satu bentuk yang diadopsi. Namun, semua usahanya sia-sia karena setiap bentuk yang diadopsi dihancurkan oleh busur petir merah, sehingga menguranginya menjadi awan ki hitam berulang kali. Rantai merah menempel erat pada bola ki hitam, menolak untuk membiarkannya melarikan diri. Dengan demikian, ki hitam hanya bisa meronta-ronta dengan keras sambil melolong kesakitan. Tepat pada saat ini, Weeping Soul Beast beraksi lagi. Tiba-tiba dia membuat gerakan meraih di belakangnya dengan salah satu tangannya yang besar berbulu, dan salah satu dari 3 paku tulang hitam di punggungnya menghilang. Cahaya hitam melintas dari tangan Weeping Soul Beast, dan duri tulang muncul di genggamannya. Lalu melantunkan mantra yang belum pernah didengar Han Li sebelumnya, dan deretan teks emas yang berkilauan muncul di atas paku tulang. Paku tulang kemudian mulai bergetar dengan lembut sambil mengeluarkan suara mendengung, dan itu juga meluas secara bertahap. Pada saat yang sama, gelombang emas melonjak mundur dari ujung paku, dan semburan cahaya keemasan meletus. Beberapa rune emas pada paku tulang juga muncul di udara di dekatnya, melayang-layang dengan tidak stabil. Tepat pada saat rune itu muncul, semburan ki mengerikan yang menusuk tulang meletus dari lonjakan tulang. Teks segel emas. Han Li berseru. Pada saat yang sama, suara tercengang juga terdengar dari dalam awan ki hitam. Tombak ilahi hukuman surgawi. Perbedaannya adalah bahwa Han Li hanya terkejut, namun suara di dalam ki hitam dipenuhi dengan kengerian. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berpacu di benak Han Li, namun sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, tiba-tiba terjadi pergantian peristiwa. Cahaya keemasan tiba-tiba mulai berputar dengan goyah di sekitar awan ki hitam, setelah itu dengan cepat menyusut sebelum membengkak lagi dengan cepat. Dentuman tumpul kemudian terdengar saat awan ki hitam meledak sendiri, dan lingkaran cahaya hitam pekat muncul, memaksa rantai merah itu pergi. Garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari rantai itu. Dalam situasi yang mengerikan ini, wajah mengerikan itu telah meledakkan sebagian besar jiwanya sehingga sebagian kecil darinya dapat melarikan diri. Namun, pemandangan yang luar biasa segera terjadi. Rantai merah tiba-tiba kabur setelah dipaksa mundur, kemudian berubah menjadi beberapa puluh benang merah yang melesat. Setiap benang merah menembus seberkas cahaya hitam dengan kecepatan yang luar biasa. Semua garis cahaya hitam ini dipaksa untuk kembali menjadi bola ki hitam di tengah ratapan kesedihan, dan pada saat yang sama, mereka tidak bisa bergerak di udara. Benang merah kemudian berkumpul dan secara paksa mengumpulkan semua ki hitam di satu tempat. Setelah itu mereka berubah menjadi rantai merah tebal yang mengikat awan ki hitam lagi. Setelah itu, paku tulang di tangan Weeping Soul Beast terlempar ke udara sebagai seberkas cahaya keemasan. Itu tidak bergerak secepat itu, tetapi awan ki hitam benar-benar tidak bergerak, sehingga tidak dapat mengambil tindakan mengelak. Tiba-tiba,
wajah asing tiba-tiba muncul dari Ki hitam. Berbeda dengan wajah monster putih sebelumnya, wajah ini memiliki 5 warna berbeda dan memiliki sepasang tanduk yang tumbuh di dahinya. Seluruh wajah telah diselimuti bola api merah menyala, dan ada 2 bola cahaya perak yang berputar dengan cepat di dalam rongga mata hitam, yang menyerang orang yang melihatnya dengan sensasi yang memusingkan. Wajah mengerikan dari sebelumnya memiliki sedikit kemiripan dengan wajah manusia, tapi ini adalah wajah jahat yang belum pernah dilihat Han Li sebelumnya. Tolong selamatkan aku dan hentikan Sing Beast itu, yang terhormat abadi. Aku adalah bagian jiwa dari penguasa iblis surgawi, dan aku bersedia untuk tunduk padamu dan menjadi pelayan iblismu. Wajah iblis itu benar-benar putus asa pada saat ini, dan menggenggam sedotan terakhir yang mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Penguasa iblis surgawi, Han Li cukup kaget mendengar ini, dan dia agak tergoda dengan tawaran ini. Namun, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Weeping Soul Beast, dan dia hanya bisa menghela nafas pasrah. The Weeping Soul Beast telah benar-benar memutuskan hubungan spiritualnya dengan dia, dan tampaknya selama ini dia bertindak berdasarkan insting murni, jadi bagaimana dia bisa mengendalikannya. Dengan demikian, wajah iblis itu hanya bisa memandang dengan putus asa saat paku tulang menembus gelabelanya, dan cahaya keemasan yang berkilauan meletus dari luka tusukan dalam hiruk-pikuk. Detik berikutnya, cahaya keemasan menyelimuti wajah iblis itu, yang langsung menjadi kaku. Mengikuti retakan yang tajam, wajah iblis itu hancur dengan lubang emas di tengahnya, hancur menjadi fragmen 5 warna yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di dalam Ki hitam. Mata The Weeping Soul Beast berbinar, dan mengeluarkan harum dingin untuk mengeluarkan semburan cahaya kuning dari lubang hidungnya yang besar. Cahaya kuning menyapu untuk mengumpulkan Ki hitam dan potongan-potongan wajah iblis, lalu menarik semuanya kembali ke mulut Weeping Soul Beast. Rantai merah menghilang setelahnya, dan paku tulang yang baru saja dilemparkan tiba-tiba muncul kembali di punggung Weeping Soul Beast. Namun, teks segel emas di atasnya telah menghilang, dan cahaya hitam yang memancar darinya juga meredup. Sangat mengejutkan Han Li, tepat setelah melahap wajah iblis itu, cahaya merah memudar dari mata Weeping Soul Beast, dan berkedip seolah bingung tentang bagaimana ia bisa sampai di sini, lalu merosot ke tanah, sama sekali tidak sadarkan diri. Lapisan cahaya hitam melonjak di atas tubuhnya yang besar, dan ia kembali ke bentuk monyet hitam kecilnya, yang ukurannya hanya sekitar 1 kaki. Pada saat yang sama, hubungan spiritual Han Li dengan binatang itu dipulihkan. Han Li terhuyung-huyung sejenak sebelum menyapu indera spiritualnya ke arah monyet kecil itu, dan dia cukup terkejut menemukan bahwa energi dan indera spiritual Weeping Soul Beast telah benar-benar terkuras, seolah-olah baru saja mengalami pertempuran sengit. Han Li agak bingung dengan situasi ini, dan dia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Transformasi aneh The Weeping Soul Beast dan klaim wajah iblis bahwa itu adalah fragmen jiwa dari Heavenly Devilish Sovereign semuanya membuatnya merasa sangat bingung. Lebih jauh lagi, wajah iblis itu tampaknya telah mengenali Weeping Soul Beast dan menyebutnya sebagai Sing Beast hanya semakin memperburuk kebingungannya. Namun, dia juga sadar bahwa ini bukan waktunya untuk mencari jawaban karena tiba-tiba, ruang hitam di sekelilingnya mulai pecah di tengah getaran hebat. Sinar cahaya putih bersinar ke ruang ini, dan alis Han Li berkerut saat dia memeriksa sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada esensi Kirin sejati yang terlihat. Dia tiba-tiba mengayunkan selongsong ke udara untuk menyimpan Weeping Soul Beast ke atas lengan bajunya, lalu bergoyang dan menghilang. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di udara beberapa ribu kaki di atas tanah, dan Han Li muncul di tengah kilatan cahaya biru. Di bawah adalah wajah abu-abu yang berukuran beberapa ribu kaki. Wajahnya kehilangan bongkahan besar, dan dengan cepat runtuh tertiup angin.
Han Li dengan cepat memeriksa sekelilingnya melalui mata menyipit untuk menemukan bahwa Xian-Xian melayang di udara agak jauh di bawahnya. Dia telah benar-benar tidak bisa bergerak sebelumnya, tetapi dia tampaknya baik-baik saja sekarang. Ada beberapa pedang terbang putih berkilauan melayang di sekelilingnya, dan dia melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya dengan keheranan terukir di wajahnya. Tidak jauh darinya berdiri pria berbaju besi perak dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Ada proyeksi Wim keperakan di atas kepalanya, dan keduanya tampak terlibat dalam konfrontasi yang menegangkan. Xian-Xian menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, "Kakak Han, apakah kamu berhasil membunuh roh gua?" Pria lapis baja perak itu juga menilainya dengan sedikit kebingungan di matanya. "Mengapa kamu bertanya? Apakah kalian berdua begitu luar biasa sehingga aku berhasil membunuh makhluk itu?" Han Li bertanya dengan suara acuh. Xian-Xian dengan cepat mengomposisi ulang dirinya sebelum menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja tidak. Aku sangat terkejut kau bisa membunuhnya begitu cepat, Kakak Han." Han Li hanya tersenyum. Pada saat ini, pria berbaju besi perak itu tiba-tiba bertanya dengan suara dingin, "Melihat kamu telah membunuh roh gua, di mana esensi Kirin yang sebenarnya? Apakah kamu sudah mendapatkannya?"